Tapi saat ini, Cameron Lin sedang tak berada di kota di. Cameron Lin menyerahkan masalah ini pada Emerson Ning. Yaxter Lu juga sedang berada di kota di, maka takkan ada yang berani membuat onar di kota di. Cameron Lin kembali ke Gunung Longhu, kali ini ia bisa merasakan titik lemah formasi Gunung Longhu. Perlahan Cameron Lin menekankan telapak tangannya ke titik lemah itu. Brok, terdengar suara nyaring, dan formasi itu hancur. Beberapa sosok segera terbang dari arah alam rahasia Gunung Longhu. Dipimpin oleh seorang Grandmaster tua dan 2 guru. Mereka mengira 7 sekte besarlah yang menghancurkan formasi itu. Tak disangka, Cameron Lin lah yang mereka temui. Bagus sekali. Grandmaster tua itu tertawa, 20 tahun telah berlalu, kekuatannya telah menembus tingkat surga tahap puncak. Hanya selangkah lagi untuk memasuki alam dewa sejati. Sungguh luar biasa. Bagus. Kedua guru Gunung Longhu juga mengangguk. Cameron Lin bisa menghancurkan formasi itu seorang diri, menunjukkan bahwa Cameron Lin telah memiliki kekuatan alam dewa sejati. Salam, 3 seniors. Cameron Lin membungkukkan badan. Gunung Longhu telah memberinya tempat bernaung saat ia masih kecil. Saat 7 sekte besar menyerang, jika saat itu Gunung Longhu tak melindunginya, seluruh keluarga dan teman-temannya pasti telah terjebak dalam bahaya. Para guru itu menyingkir, status Cameron Lin saat ini tak seperti dulu lagi, mereka merasa tak pantas menerima penghormatan darinya. Rupanya Tuan Cameron. Cameron Lin. Cameron. Saat menyadari kedatangan Cameron Lin, para anggota keluarga Lin segera keluar dari alam rahasia dan menyambutnya dengan girang. Selama bertahun-tahun ini mereka bersembunyi di alam rahasia Gunung Longhu dan memutus hubungan dengan dunia luar. Maka mereka tak tahu apa yang sedang terjadi di luar sana. Kini melihat Cameron Lin telah pulang, rasa cemas mereka pun segera sirna. Cameron Lin membuka insting dewanya untuk mengamati, lalu ia mendesah. Keluarga Lin mengalami kekalahan besar pada pertempuran 10 tahun lalu, membuat mereka kehilangan beberapa anggota keluarga Lin dan Dragon Gate. Yang paling memprihatinkan adalah para anggota alam rahasia Penglai. Saat Sekte Fusan menyerang alam rahasia Penglai mengalami kekalahan besar. Kini hanya tersisa 5 orang yang sedang bersembunyi di Gunung Longhu. Sebelum Cameron Lin pergi, masih ada belasan orang praktisi alam rahasia Penglai. Melihat Klu Zhang juga berada di antara kerumunan itu, Cameron Lin segera menghampiri dan memeluknya. Cameron Lin tak berlama-lama tinggal di Gunung Longhu. Ia membagi-bagikan sumber daya yang didapatkannya di dunia Tianhuang dan 7 sekte besar pada para praktisi Gunung Longhu, lalu membawa keluarga Lin dan anggota Dragon Gate pergi. Setelah mengetahui 7 sekte besar telah dimusnahkan oleh Cameron Lin, para praktisi alam rahasia Penglai juga kembali ke alam rahasia Penglai. Bagi mereka, alam rahasia Penglai adalah tanah leluhur mereka. Cameron Lin juga telah menyiapkan beberapa sumber daya untuk alam rahasia Penglai. Ini adalah sumber daya yang didapatkannya dari ruang penyimpanan 7 sekte besar, yang cukup bagi para praktisi alam rahasia Penglai untuk melatih beberapa praktisi baru. Begitu pulang, Cameron Lin langsung menyuruh Miguel Lin membawa keluarga Lin kembali ke alam rahasia Penglai. Ia berencana membangun kembali Dragon Gate di Gunung Langya dan merekrut praktisi-praktisi berbakat di timur. Sebagai pendukung Cameron Lin, beberapa generasi muda keluarga Lin juga bisa bergabung dengan Dragon Gate, tapi karena sumber daya keluarga Lin juga tak kalah dari Dragon Gate, ini tergantung pilihan mereka masing-masing. Pembangunan di Gunung Langya dilakukan dengan cepat. Tapi, sangat banyak hal yang harus diurus dalam pembentukan kembali Dragon Gate, seperti undang-undang, tingkatan, sistem, gerbang Dragon Gate, dan lain-lain. Saat ini baru persiapan awal. Maka, hanya anggota inti Dragon Gate lah yang boleh masuk ke Gunung Langya. Upacara pembukaan kembali juga sangat sederhana. Cameron Lin duduk di singgasana yang baru dibangun di puncak gunung, dan menerima penghormatan dari para murid utama, tetua, penjaga, diakon, dan para raja naga. Setelah acara pemberian hormat selesai,
Cameron Lin membagikan berbagai jenis obat, rahasia seni bela diri, dan beberapa teknik latihan untuk mereka. Karena setelah Dragon Gate diserang belasan tahun lalu, praktisi yang tersisa hanya setengah dari yang seharusnya. Meskipun para praktisi tingkat tinggi masih banyak, tapi mereka kekurangan praktisi tingkat menengah, tak cukup untuk menopang sekte besar Blue Star. Saat Cameron Lin telah benar-benar membuka gerbang, tamu yang datang semakin banyak. Setelah para murid membubarkan diri, beberapa praktisi Blue Star yang selama ini menjadi teman dan pendukung Dragon Gate datang. Di antara anggota Dragon Gate, terdapat 3 praktisi tingkat surga tahap puncak, Green Dragon, Yellow Dragon, dan Emerson Ning. Juga ada Tuan Qian, Yason Xie, Blake Chen, dan lain-lain. Pada pertempuran kali ini, Tuan Cameron telah menghancurkan 7 sekte besar, menyingkirkan kekacauan dari Blue Star. Ini merupakan suatu keberuntungan bagi Blue Star. Setelah ini, para praktisi di luar sana takkan berani meremehkan Blue Star lagi. Mereka takkan menganggap Blue Star sebagai semut yang dengan mudah bisa diinjak-injak. Blake Chen mengatupkan kedua tangannya dan memberi ucapan selamat pada Cameron Lin. Tapi Tuan Cameron, meskipun 7 sekte besar di Blue Star telah dimusnahkan, tapi mereka masih memiliki pondasi yang kuat di dunia Tianhuang. Bagaimana jika mereka datang kemari, kata Tuan Qian. Meskipun seluruh kekuatan di Blue Star disatukan, sepertinya ini tetap takkan cukup untuk menandingi kekuatan 7 sekte besar. Tuan Cameron telah mencapai alam dewa sejati, meskipun hendak kembali ke Blue Star, 7 sekte besar harus berpikir panjang, kata Yason Xie. Green Dragon dan yang lainnya mengangguk setuju. Mereka merasa, Cameron Lin telah terbiasa berperang sejak kecil, dan kini ia telah mencapai alam dewa sejati. Selama tak ada praktisi tingkat dewa di 7 sekte besar, mereka tak perlu khawatir. Sebenarnya 7 sekte besar tak perlu ditakutkan. Cameron Lin menggeleng, dibandingkan klan darah, 7 sekte besar jauh lebih lemah. Menurut perkiraanku, sebentar lagi para praktisi klan darah akan datang untuk membunuh kita, dan jika itu terjadi, Blue Star akan luluh lantak. Hah! Semua terkejut mendengarnya. Tingkat kekuatan mereka masih terlalu rendah, mereka tak tahu akan sekuat apa klan darah setelah 50 tahun berlalu. Maka, mereka harus mempersiapkan diri dengan baik. Kalian harus berlatih keras, jika klan darah benar-benar menyerang, kita mungkin takkan sanggup menghadapinya, kata Cameron Lin. Setelah menyelesaikan urusan Dragon Gate, Cameron Lin kembali ke alam rahasia penglai. Dan memanggil 2 muridnya, 20 tahun telah berlalu, kedua murid itu telah tumbuh menjadi wanita dewasa. Feren Sen sangat berbakat, dalam 20 tahun, ia telah mencapai tingkat dataran dewa tahap puncak. Hal ini telah diduga oleh Cameron Lin. Dengan bakat Feren Sen dan begitu banyak sumber daya yang diberikannya, wajar jika kemampuan Feren Sen berkembang pesat. Yang tak disangkanya adalah Cecil Yuan. Saat ini ia juga telah mencapai tingkat dataran dewa tahap puncak. Cecil Yuan baru berusia 30 tahun saat ini, dan di lingkungan seperti Blue Star ini, ia telah berhasil mencapai tingkat setinggi ini. Cameron Lin mengerutkan kening, Senior Shadow, coba amati, bagaimana bisa Cecil mencapai tingkat ini. Shadow perlahan muncul di hadapan kedua wanita itu, luar biasa. Kedua muridmu ini sangat mengagumkan. Yang satu sangat berbakat, tapi yang satu lagi bahkan jauh lebih mengagumkan. Sepertinya Cecil Yuan memiliki kemampuan yang sama dengan pendiri istana Chaotian. Tapi aku belum bisa memastikan. Kemampuan apakah itu? Tanya Cameron Lin dengan penasaran. Saat ia berada di dunia Tianhuang, ia telah mendengar tentang Jefferson. Puluhan ribu tahun lalu, terdapat 3 tempat sakral di dunia Tianhuang. Jefferson lahir dari rerumputan, dan ia berhasil mencapai tingkat dewa langit dalam waktu kurang dari 100 tahun. Saat menghadapi ancaman dari 3 tempat sakral itu, Jefferson berhasil menghalau para master dari 3 tempat sakral itu. Sayang, akhirnya ia tak berhasil bertahan. Dan selama ribuan tahun ini,
Istana Chaotian telah resmi menjadi tempat sakral, membuat 3 tempat sakral itu berubah menjadi 4 tempat sakral. Aku juga tak tahu. Sado menggeleng, Cameron Lin, aku akan membawa kedua muridmu ke Istana Chaotian dulu. Setelah kau menyelesaikan urusan Blue Star, segeralah kembali ke sana. Sementara mengenai klan darah, aku akan melaporkannya pada gurumu dan memintanya mengirimkan orang untuk membantumu. Jika muridmu benar-benar memiliki kemampuan itu, masa depan Istana Chaotian akan bergantung padanya. Cameron Lin mengangguk. Pada akhirnya, anak ayam pun harus belajar terbang tinggi. Tingkat kemampuan Feren Sen dan Cecil Yuan saat ini sudah cukup baik, mereka sudah siap dilepas ke alam liar. Setelah menghabiskan 3 hari di alam rahasia Penglai, Sado membawa Feren Sen dan Cecil Yuan ke dunia Tianhuang. Sementara Cameron Lin membawa Klu Zhang kembali ke Gunung Langya. Kondisi Blue Star mulai membaik. Meskipun Dragon Gate belum secara resmi dibuka kembali, perhatian seluruh dunia telah tertuju pada Gunung Langya. Semakin banyak murid dan para praktisi yang berhasil bertahan hidup datang dari segala penjuru dan berkumpul di Dragon Gate. Apalagi saat Cameron Lin kembali ke Gunung Langya, ini semakin meningkatkan reputasi Dragon Gate. Cameron Lin sama sekali tak muncul. Green Dragon dan Yellow Dragon yang mengurus semuanya. Di gerbang Dragon Gate, beberapa praktisi tingkat dataran Dewa Alam Rahasia Penglai membuka gerbang dan merekrut murid-murid dari seluruh penjuru dunia. Meskipun mereka belum membentuk sekte secara resmi, semua orang bisa melihat kekuatan dan kejayaan yang akan diraih Dragon Gate, maka banyak sekte, seperti keluarga Qian, segera memutuskan untuk bergabung dengan Dragon Gate. Beberapa sekte kecil juga bergabung dengan Dragon Gate. Di internet, orang-orang dari seluruh penjuru dunia membicarakan hal ini. Beberapa kelompok yang memiliki hubungan yang kurang baik dengan Dragon Gate tak berani mengatakan apapun, takut Dragon Gate akan datang menyerang mereka. Beberapa saat setelah pembukaan gerbang Dragon Gate, cabang-cabang didirikan di berbagai negara dan benua. Dengan cepat, setiap daerah telah memiliki cabang Dragon Gate. Waktu berlalu, 5 tahun berlalu dengan cepat. Selama 5 tahun ini, Cameron Lin sangat jarang muncul di depan publik. Ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan Klu Zhang. Saat ini Klu Zhang sedang hamil, dan kehamilannya sudah tampak jelas. Cameron Lin terus berada di sisi Klu Zhang. Saat ini Klu Zhang telah mencapai tingkat dataran dewa. Klu Zhang tak terlalu berbakat, tapi selama ini Cameron Lin telah menghabiskan sangat banyak sumber daya untuk membantunya naik ke tingkat dataran dewa. Tapi aura Cameron Lin sendiri hanya tampak seperti manusia biasa. Bahkan Yaxter Lu saja tak dapat memastikan, sedalam apa kekuatan Cameron Lin yang sebenarnya. Selama beberapa tahun ini Yaxter Lu terus bermeditasi di Gunung Langya. Dibantu dengan sumber daya dari Cameron Lin, saat ini ia telah berhasil mencapai alam dewa sejati. Sementara Dewa Pedang Duming telah meninggalkan Blue Star 3 tahun lalu, dan kembali ke dunia Tianhuang dengan Liu Baju Putih. Saat ini Blue Star tak kalah kuat dibandingkan alam rahasia Penglai dulu. Dan energi langit dan bumi di alam-alam rahasia di Blue Star juga tak kalah dibandingkan energi langit dan bumi di dunia Tianhuang. Cameron Lin, akhir-akhir ini anak ini terus menendang-menendang, apakah sudah waktunya lahir? Tanya Klu Zhang sambil memegangi perutnya. Seharusnya sebentar lagi. Cameron Lin juga tak bisa memastikan. Manusia biasa-biasanya hanya hamil 9 bulan, tapi Klu Zhang telah hamil lebih dari 2 tahun, tapi belum ada tanda-tanda hendak melahirkan. Tapi Cameron Lin juga tak terburu-buru. Ia bisa merasakan anak di dalam perut Klu Zhang ini melalui insting dan hubungan darahnya. Bayi kecil ini lebih kuat dibandingkan anak berusia 6-7 tahun, dan sangat sehat. Ia tahu anak ini belum lahir hingga selama ini gara-gara darahnya. Setelah keluar dari dataran peri, darahnya berubah menjadi warna putih keperakan, dan mengeluarkan pendar-pendar cahaya. Ia juga tak tahu apa yang sedang terjadi. Selama ini, aura Dragon Gate semakin meluas. Menutupi puncak Gunung Langya,
menjadikan Gunung Langya sebagai pusat pelatihan yang menarik perhatian seluruh dunia. Tapi suatu hari, sebuah satelit luar angkasa menangkap sebuah meteor jatuh dan mendarat di barat. Lalu terdengar rumor bahwa seorang praktisi alam dewa sejati dari galaksi Maya melintasi angkasa dengan sebuah pesawat perunggu kuno, membawa banyak muridnya datang ke Blue Star untuk belajar. Banyak praktisi Dragon Gate yang mengenali sosok ini. Meskipun praktisi asing ini tak berasal dari 7 sekte besar, ia juga tak terlalu mengenal tentang Blue Star. Saat 7 sekte besar datang ke Blue Star, awalnya mereka juga sangat baik pada para praktisi Blue Star, tapi beberapa tahun kemudian, akhirnya ambisi mereka mulai tampak, dan mereka memperlakukan para praktisi Blue Star secara semena-mena. Tapi, beberapa kelompok di Blue Star menyambut kedatangan Kals dengan hangat. Selama beberapa tahun ini mereka telah ditekan oleh Dragon Gate. Meskipun Dragon Gate tak ikut campur dalam urusan politik negara-negara itu, tetap saja tak ada yang ingin dikuasai oleh seseorang. Maka negara-negara barat ini menyambut hangat Chance yang merupakan praktisi alam dewa sejati. Banyak putra-putra penguasa langsung bergabung ke dalam sekte Kals. Dan Charles ini sangat baik. Ia menjalin hubungan dengan banyak kelompok besar, tapi tak pernah berusaha menghubungi Dragon Gate. Suasana di Blue Star menjadi bergejolak. Banyak orang mengamati Dragon Gate, mereka ingin tahu, akan seperti apa reaksi Cameron Lin melihat kedatangan seorang praktisi alam dewa sejati. Charles datang dengan misi damai, untuk menjalin hubungan antara Blue Star dan galaksi Maya. Tentu tak mungkin Blue Star menolak niat baik Charles hanya karena 7 sekte besar saat itu memperlakukan Blue Star dengan semena-mena. Dan saat membicarakan Blue Star, siapa lagi yang mereka maksud selain Cameron Lin, praktisi terkuat di timur. Orang-orang mulai membicarakannya. Ditambah dengan pemberitaan berbagai media, dengan segera sosok Charles tampak sebagai teman baik dari galaksi lain yang datang untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Bahkan terdengar rumor, Charles termasuk yang terkuat di antara para praktisi alam dewa sejati. Ia tak hanya mencapai tahap awal, tapi telah mencapai tahap puncak alam dewa sejati. Di galaksi Maya, ia juga termasuk praktisi terkuat. Para murid yang dipimpinnya juga telah mencapai alam dewa sejati. Dengan segera situasi bergejolak, banyak orang pindah ke barat, hendak bergabung dengan Charles, dan reputasi Charles di Blue Star dengan cepat melampaui Cameron Lin. Dan para murid di sekte Charles dengan angkuh berkata, Cameron Lin, aku belum pernah mendengarnya, para praktisi 7 sekte besar itu belum mencapai alam dewa sejati, kami pasti juga bisa menghancurkannya dengan mudah. Hanya seorang Cameron Lin, guruku pasti bisa membunuhnya hanya dengan satu jarinya. Di galaksiku, puluhan ribu sekte memuja guruku. Bahkan jika para praktisi 7 sekte besar bertemu guruku, mereka pasti akan tunduk dan menjadi muridnya. Mendengarnya, seluruh dunia bergejolak. Kals tak mengatakan apapun, tapi salah satu murid utamanya, Locke, berkata, jika Cameron Lin tahu tata krama, seharusnya ia datang mengunjungi guruku. Guruku adalah sosok terkenal yang telah berlatih selama ribuan tahun. Cameron Lin belum mencapai alam dewa sejati, kenapa Is begitu angkuh? Benar, nama guru sangat terkenal di seluruh galaksi. Setiap kali ia mendatangi sebuah planet, semua orang pasti datang untuk menyambutnya. Sebagai orang paling berkuasa di Blue Star, seharusnya Cameron Lin memimpin orang-orang ini datang untuk memberi hormat pada guru, timpal murid yang lain. Charles tak angkat bicara, tapi murid-muridnya terus berseru, melontarkan kejengkelan mereka terhadap Cameron Lin.